Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua Mbah Gojol. Baik, em, pada video kali ini gue bakalan nerusin video yang sebelumnya ya. Jadi di video kali ini kita akan menambahkan fitur favorit user ya di project GitHub user kita. Jadi gambarannya nanti kita bisa masuk ke detail. Kemudian nanti di sini kita akan kasih floating button ya. Habis itu nanti dia bisa melakukan save menggunakan database room ya. Kemudian nanti kita bisa lihat list user yang udah kita save. Oke. Ya. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, silakan di subscribe dulu karena di channel ini gue bakalan sharing-sharing ya mengenai programming Android. Ya, teman-teman, kita langsung mulai aja. Jadi em, apa aja dulu yang harus kita siapin ya? Yang pertama adalah library room-nya. Oke, jadi di sini gue udah nambahin library room-nya ya. Gue udah tambahin, gue juga udah assign. Sekarang kita akan bikin apa namanya? Kita akan bikin room-nya ya. Room konfigurasinya. Nah, buat teman-teman yang belum paham mengenai apa itu room dan basic dari room, silakan teman-teman pelajari dulu ya basic dari room itu. Nah, singkatnya dari gua, room itu dia punya 3 komponen. Komponen pertama itu adalah entity atau bisa kita sebut dengan tabel database-nya. Kemudian DAO itu isinya adalah kumpulan query. Kemudian terakhir adalah app database. App database adalah konfigurasi dari database room-nya. Oke. Ya, itu tadi singkatnya dari gua. Kita langsung aja, teman-teman. Kita langsung bikin codingannya. Berarti hal yang harus pertama kita lakukan adalah kita bikin entity-nya dulu, tabelnya dulu ya. Nah, untuk entity kita bisa manfaatkan dari sini aja, teman-teman. Jadi item ini kita bisa ubah jadi entity, ya. Kita ubah jadi entity. Jadi sini kita tambahin entity. Kemudian di sini kita kasih tabel name sama dengan di sini kita kasih tabel name-nya user. Nah, di sini di bagian sini kita harus ada beberapa yang harus kita hapus karena di sini gua nggak butuh ini dan gua juga nggak butuh ini dan juga seperti ini gua nggak butuh ya. Ya, gua nggak butuh ini. Jadi gua hanya butuh ini aja ya karena di sini gue cuma nampilin apa namanya di itemnya ini gue cuma nampilin image dan juga username ya. Jadi yang kita save adalah itu aja. Jadi ID-nya, kemudian avatar URL dan loginnya ya. Kemudian di sini kita kasih kolom info. Ini apa namanya? Name. Ini namanya kita sesuaikan nama field dari tabel user kita sesuaikan dengan nama variabelnya aja biar lebih mudah ya. Ini juga sama login. Oke, seperti ini teman-teman. Entity sudah jadi. Nah, sekarang entity-nya kita bikin parcelize ya karena kita akan kirim apa namanya? Kita akan kirim objek itemnya ini ke detail user ya. Ini parcelable. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, di main activity ini kita ubah di sini ya. Jadi apa namanya? Ke itemnya ya. Ini langsung aja ke user kayak gini. Kemudian di detail user berarti di sini kita bukan get username ya, tapi get apa namanya? Parcelable. Ini tadi item dari GitHub. Kemudian
Tadi key-nya adalah item ya, key-nya harus sama. Jadi ini key-nya item seperti ini kurang lebih teman-teman. Oke, nah ini pasti ada yang merah. Ini berarti bukan username, tapi di sini adalah item. Kemudian item di sini banyak dipanggil ya. Item.username, item.login, item.login. Oke, kita harus harus kita atur dulu. Item login. Nah, ini ya. Nah, login ini seperti ini. Kita kasih default. Nah, kayak gini. Pakai Elvis operator. Kemudian ini juga sama. Jadi kita bikin satu variabel aja biar lebih simpel ya. Username dan seperti ini. Ini username. Oke, cukup teman-teman. Ini udah jadi. Selanjutnya kita akan bikin DAO-nya ya. Kita akan bikin DAO. Kita bikin package dulu ya, biar lebih rapi dengan kita. Jadi di sini kita bikin DAO. DAO-nya itu harus interface ya. Jadi user DAO. Kita tambahin add annotation DAO. Kemudian kita bikin 4 query. Jadi kita buat seperti ini teman-teman. Jadi di sini insert ya. Nah, terus di parameternya ini kita langsung ke item, ke entity-nya. Jadi ini entity yang udah kita buat. Kalau kita kontrol klik, nanti dia ke entity yang udah kita buat ya. Tuh. Nah, ini juga tabel yang udah kita buat. Jadi kalau kita kontrol klik, jadi akan mengarah ke tabel entity-nya. Oke teman-teman. Ini teman-teman bisa di coding aja. Jadi kita punya insert, loadout, win by ID, delete. Nah ini kita loadout-nya kita menggunakan live data. Jadi setiap ada perubahan atau penambahan data kita akan dapat infonya. Tuh. Ya, fin by ID nanti kita akan pakai untuk mencari user ini apakah sudah pernah kita simpan atau belum. Tuh. Ini udah cukup teman-teman. Selanjutnya kita bikin apa namanya, app database konfigurasinya ya. ppdb kita singkat aja. Kemudian tipenya itu kelas abstrak. Ini kita bikin warisan ke database. Kemudian di sini abstract function user DAO ke user DAO seperti ini. Kemudian di sini kita tambahin annotation database ini ya. Ini dia punya, kita suruh masukin entity yang kita punya. Entity-nya kan cuman ada tadi response GitHub user.item kan, ini entity-nya. Kemudian kita tambah versinya 1. Nah seperti ini teman-teman. Oke, konfigurasi database-nya udah jadi teman-teman. Selanjutnya kita bikin db apa ya, db config lah ya. Apa ya, db modul aja, db modul. Nah kayak gini, db modul kita ubah jadi kelas ini private file context ya. Kemudian kita private file db sama dengan room database builder, kita masukin konteksnya. Nah ini adalah app konfigurasi roomnya ya. Dan ini nama databasenya kita kasih user GitHub db. Kemudian ini kita allow main thread, kita build.
Kita bikin lagi untuk DAO-nya, start DAO. Ini db.start DAO. Oke, sudah selesai semua. Selanjutnya di bagian detail kita harus bikin floating button ya teman-teman. Untuk melakukan save-nya kita menggunakan floating button ID favorit, kemudian oh iya, kita belum ngambil gambar lope-nya ya di vektor aset. Ini ya, kita ambil gambarnya. Oke, kita masukin sini src favorit, icon colornya kita ubah jadi warna putih ya. Tapi pakai color tint ya teman-teman, karena material desain harus mulai dari kalau ganti color harus pakai tint ya. Kita set posisinya berada di bawah, bottom to bottom of parent, end to end of parent juga. Kita kasih margin 20 dp seperti ini teman-teman. Oke, ini udah jadi. Selanjutnya apa ya? Oh iya, selanjutnya di sini kita akan buat ini, tambahin parameter private. Ini kita harus menggunakan factory ya, karena kita ada penambahan parameter ya. Jadi kita harus menggunakan factory ViewModel. Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil create. Kita buat seperti ini. Detail ViewModel, kita masukin db-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini faktorinya udah jadi. Selanjutnya kita tambahin di sini faktorinya. Factory db modul is. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini udah jadi. Selanjutnya kita bikin action click untuk button favorit, add on click. Terus kita harus bikin dulu ya function untuk save-nya. Save user atau favorit user ya. Favorit ya. Add favorit. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita masukin item entity-nya ya. Item entity-nya. Kemudian di sini kita tambahin, kita bikin sebuah variabel is favorit sama dengan false. Kemudian is favorit sama dengan kita set is favorit. Di sini kita langsung masukin item. Ini kita tambahin tanda tanya. Let if is favorit ya. Berarti kalau dia udah pernah kalau dia itu kondisinya udah pernah di favorit ya, berarti ya kita hapus ya dari database. Berarti db user DAO delete. Ini kita masukin itemnya. Oke, ini kita perlu tambahin tanda tanya. Oke, seperti ini. Nah, kalau belum di favorit, berarti kita masukin dia ke database seperti ini. Gitu teman-teman. Ya, ini kita harus bungkus menggunakan
di model scope. Nah, seperti ini ya. Karena kan kita melakukan insert data ke database ya. Jadi harus kita lebih aman kita bungkus menggunakan apa namanya, background tags ya. Kita masukin ke dalam background tags. Nah, selanjutnya kita kan bikin untuk yang ngecek ya, ngecek yaitu di database udah pernah di save belum, atau udah di database udah pernah di favorit apa belum gitu. Nah, kalau udah, kita akan set si button lope-nya ini jadi merah gitu, otomatis jadi merah. Jadi kita di sini fin favorit ya, ini item. Kita coba lihat daunnya lagi, fin oh butuh ID-nya aja, butuh ID ya. Di sini ID fin, dan di sini view model scope launch, kita panggil db dot terdao, kita bikin variabel ini user dot fin ID-nya. Kalau misalnya usernya sama dengan 0, sama dengan 0 ya, bukan sama dengan 0 ya, bukan sama dengan 0 tuh, berarti nah, berarti di database-nya sudah ada ya. Kalau bukan sama dengan 0, kita harus set buttonnya itu ke di sini. Nah, seperti ini aja kita buat listener listen dan favorit. Nah, seperti ini. Oke, kita panggil di sini. Nah, pertama itu adalah model dot get fin, kita dapat dari item dot id ya. Kita kasih nilai default, kalau nggak ada id-nya pakai elvis operator. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya ternyata apa namanya, ternyata dia udah pernah kita favoritkan, berarti kita langsung set ini ya, set floating buttonnya ini jadi warna merah ya, iconnya tuh. Nah, caranya gimana? Caranya kita tambahin di sini ya, kita tambahin, nah ini kita tambahin function ini mungkin kita bikin sebaris saja. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini, nah ini kita langsung ubah aja binding dot button favorit change color red ya, red ada belum ya, red, oh enggak ada. Kita bikin colornya dulu ya, red itu kalau nggak salah, nah ini oke, nggak ada. Kita langsung dari sini kamera, oke ini red. Kemudian di sini kita buat di sininya itu model ya,
Add favorit, langsung panggil itemnya. Nah, kayak gini. Oke, kita lihat lagi. Set favorit is favorit bukan sama dengan 0. Oke. Ya, kita bikin satu lagi di sini untuk result sukses, result favorit ya. Sukses favorit. Ini kita set boolean. Kemudian di sini untuk yang gagalnya. Set delete favorit boolean. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia berhasil simpan, berarti di sini kita kasih nilai kembaliannya itu sukses ya. Jadinya true. Oke, kalau dia hasil delete, kita kasih true. Oke, cukup nih sepertinya teman-teman. Ya, cukup. Di bagian sini kita harus tambahin lagi satu lagi. Ini ya. Solve this. Ini untuk mengubah button favoritnya ini jadi warna merah kalau favoritnya diklik. Ini untuk mengubah jadi warna defaultnya ya, warna putih kalau dia sebelumnya ngeklik button favoritnya yang udah warna merah, white. Nah ya, kita coba kayak gini dulu teman-teman, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Semoga aja nggak ada error ya. Waduh, langsung error. Primary key. Oke, kita belum nambahin primary key. Jadi yang kita ubah jadi primary key itu adalah ID add primary key. Ya, seperti ini. Oke, kita coba lagi. Kita akan coba ini ya. Kita favoritkan. Nah, buttonnya berhasil berubah ya. Kalau kita kembali, kita masuk lagi, button love-nya masih tetap terfavoritkan. Tuh. Kalau kita ubah, nah dia tidak favorit lagi ya. Ini dia di delete, di delete ke database. Oke, add, kita back lagi, kita masuk lagi ya, udah terfavoritkan. Ini kalau kita lihat database di bagian tab app inspection, ini nanti kelihatan database yang udah kita add. Dari sini kita juga bisa tahu ya room database kita berhasil apa enggak. Ini kita klik 2 kali, nanti akan muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Ini artinya database kita udah berhasil dan sudah bisa masuk ya ke insert. Tuh. Oke, ini oke, seperti ada yang kurang teman-teman di sini. Kita harus tambahin ini ya. Ketika dia itu udah oke di sini, berarti di sini kita harus tambahin is favoritnya ini adalah true. Oke, seperti ini. Kita coba lagi ya teman-teman. Karena tadi dia ngeklik merahnya harus 2 kali baru ke warna putih tuh. Sekarang kita coba, kita add ke database, kita back, kita masuk lagi, kita hapus dari database. Nah, berhasil nih. Udah cuman sekali doang. Oke, kita bisa lihat di sini ya teman-teman.
Nah, kita bisa lihat di sini. Ini agak lama ya teman-teman, jadi harus ditunggu. Kita coba hapus database-nya. Oke, kehapus ya teman-teman. Datanya hilang. Kita tambahin. Nah, datanya muncul. Gitu. Bukan muncul, datanya ke insert gitu ya. Nambah. Oke, kita coba tambah data lagi. Jepang ya, kita coba tambahin. Nah, nambah ya teman-teman. Oke, berarti ini tandanya kita udah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bikin di sini sebuah halaman untuk menampilkan favorit listnya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kita akan bikin activity baru ya. Kita tutup dulu. Kita akan bikin activity baru. Favorit. Kemudian activity baru. Empty. Ini favorit activity. Oke. Nah, kita akan buat lead. Kita langsung circle view-nya aja ya teman-teman. Match. Kita kasih ID. Review favorit ya. Favorit. Ini udah kita tambahin circle view-nya. Selanjutnya kita bikin bindingnya ya di sini. Private file add init binding activity favorit binding sama dengan activity favorit binding inflight binding dot root root. Nah, sebenarnya ini kita akan menggunakan adapter yang sama ya dengan adapter di apa namanya di main activity ya, karena case-nya kita sama ya menggunakan item, jadi data model kita sama ya menggunakan item dari respon GitHub user. Kemudian apalagi yang bisa dikopas, ya kita belum bikin favorit view model. Di sini kita harus tambahin parameter ya, db modulnya. Dan tentunya kita harus bikin factory ya. Factory-nya kita samain aja kayak yang sebelumnya. Jadi di sini kita ubah jadi favorit view model. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin fun get user favorit db sama dengan db modul dot user dot load all ya. Kita ambil semua. Nah, seperti ini. Cukup seperti ini aja ya teman-teman, karena kita menggunakan live data ya. Nah, jadi kita nggak perlu pakai quarantine lagi karena live data sudah menyatu dengan life cycle activity-nya. Jadi nanti di sini kita tinggal bikin private file view models by view model view models. Nah, seperti ini. Ini kita masukin favorit view model. Story-nya favorit view model story db modul this. Oke, ini belum kita setting ke view model. Oke, sudah. Iya. Nanti di sini kita bikin layout manager ya, kita set ya layout manager this binding adapter sama dengan
adapter. Nah, di sini view model kita panggil dot user dot observe is adapter dot set data, kita masukin datanya it. Nah, seperti ini teman-teman. Harusnya sih ini udah bisa ya. Kita kasih label dulu di activity-nya ya, biar activity-nya tuh jadi favorit, nama labelnya favorit. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba jalanin. Oh iya, kita belum ada akses ke activity-nya ya. Nah, untuk aksesnya kita bikin menu ya. Kita tambahin menu dan menu. Ini kita bikin main menu. Ini values-nya kita ganti ke menu. Oke, kita enter. Nah, seperti ini. Ini kita tambahin item ID apa ya? Favorit. Kayak gini aja. Favorit. Favorit. Kemudian icon show as always, dan icon favorit. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah ini kita panggil di sini, kita set, kita create dulu on create option menu dot salah aduh, kemana tadi, menu elevator dot, kita masukin menunya. Ini apa ini? Oh, ini ID menunya, main menu, di sini menunya. Kemudian di sini kita bikin on option menu, bukan menu close, dan menu item selected, pen item dot id. Kemudian kita deteksi ya menu tadi, ID-nya apa ya, ID-nya favorit. Nah, seperti ini. Kemudian kita intent this favorite activity, please start intent this. Oke, kita coba jalanin lagi. Oke, menunya udah muncul. Kita coba ke halaman menu. Nah, ini adalah favorit kita ya, yang sudah kita favoritkan. Ini usernya gitu. Nah, sekarang kita tambahin back button ya. Back button. Nah, back buttonnya kita tinggal copy paste dari halaman detail. Ini kita copy lagi, kita taruh di sini. Oke, kita coba running lagi. Ya, ini dia udah muncul. Nah, ini favoritnya ini udah muncul buttonnya. Kalau kita klik, dia akan ke halaman yang sebelumnya. Oke, kita akan coba tambahin user lagi ya. Ini coba kita favoritkan, kemudian kita back, kita masuk ke sini. Ini udah bisa ke halaman detail. Oke, ini juga sama, halaman detail gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja ya video kali ini. Jadi next video kita akan coba tambahin dark theme ya, dark theme sama mode gelap sama mode terang ya. Nanti kita akan coba tambahin gitu.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Kalau ada saran atau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.